Halo, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang chapter 6 yaitu listening. Listening atau dalam bahasa Indonesia berarti mendengarkan. Ketika ada orang yang berbicara kepada kita, saat itu kita melakukan listening atau mendengarkan. Sebenarnya orang itu sering melakukan listening tanpa mereka sadari. Saat bangun, kita mendengar televisi atau jika kita memasang alarm, kita mendengar alarm itu dan membuat kita bangun. Lalu saat bertemu dengan orang tua dan orang tua mengajak kita berbicara, kita akan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tua kita. Lalu saat kita di rumah, kita mendengarkan suara kendaraan yang lewat, suara ayam tetangga, atau suara ibu-ibu yang sedang bergosip ria. Lalu saat kita pergi keluar, saat kita di sekolah atau di kampus, kita mendengarkan teman-teman saat mereka berbicara kepada kita, ibu atau bapak dosen guru yang sedang menjelaskan pembelajaran kepada kita, bel istirahat dan bel pulang. Lalu saat pulang kita akan tidak jarang kita sering mendengarkan musik saat perjalanan pulang lalu handphone. Dan dari itu secara keseluruhan kita itu sering melakukan listening saat menjalani hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 proses dari listening. Proses yang pertama adalah receiving, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti menerima. Mendengarkan dimulai dengan proses penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pada tahap ini, penerima pesan akan mencatat di dalam pikiran mereka apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang akan dihilangkan dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Misalnya, dosen yang sedang memberi kita kritik soal tugas yang kita berikan, pasti kita akan mengingat apa saja yang kritik yang dosen itu sampaikan, dan kita akan menghilangkan yang buruk itu dan menggantikannya menjadi hal yang baik. Lalu cara untuk meningkatkan keterampilan receiving kita ada 3 cara. Yang pertama, fokuskan perhatian pada pesan yang sedang diberikan oleh komunikator. Yang kedua, hindari hal yang membuat fokus Anda hilang. Yang ketiga, pertahankan peran sebagai seorang komunikan dan hindari menyela. Karena menyela itu tadi akan menghambat pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Nah, tahap yang kedua yaitu understanding atau memahami. Dalam tahap ini, kita berusaha memahami pesan yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Understanding ini bukan merupakan proses yang terjadi otomatis. Understanding ini membutuhkan sebuah usaha. Kita bisa meningkatkan kemampuan understanding kita dengan berbagai cara. Yang pertama, mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator. Jangan berasumsi bahwa Anda mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator sebelum komunikator itu mengatakan jika itu benar. Yang kedua, melihat pesan yang disampaikan dari sudut pandang sebagai speaker. Jangan menjudge pesan yang disampaikan sebelum kita benar-benar memahami apa yang akan disampaikan melalui pesan itu. Yang ketiga, bertanya. Jika ragu akan pesan yang disampaikan, tanya untuk mengklarifikasinya. Tanya untuk menjelaskan lebih detail apa yang sedang dimaksudkan dari penyampaian pesan tersebut. Yang keempat, parafrase atau mengubah kata-kata pembicara. Nah, lalu tahap ketiga yaitu remembering atau mengingat. Keefektifan listening tergantung pada tahap ini, yaitu mengingat. Contohnya saja, Asti memberitahuku jika dia akan membeli mobil. Lalu di pertemuan berikutnya, aku sebagai pendengar yang efektif akan mengingat hal yang dibicarakan oleh Asti dan bertanya tentang mobil itu.
di pertemuan selanjutnya. Jika kita sedang melakukan public speaking, kita bisa membuat catatan kecil untuk membantu ingatan kita. Tapi jika dalam komunikasi antar pribadi, catatan kecil untuk mengingat ini tidak dibutuhkan. Kita harus mengingatnya dalam pikiran kita. Lalu tahap keempat yaitu evaluating atau mengevaluasi. Pada tahap ini, kita sebagai pendengar mengevaluasi nilai-nilai pesan yang disampaikan di dasar niat dan motif apa. Dan tahap yang terakhir, tahap kelima, yaitu responding atau menanggapi. Dalam tahap menanggapi ini terjadi dalam dua fase, yaitu respon yang kita buat saat berbicara dan yaitu respon yang kita sampaikan saat pembicara sedang berbicara, dan yang kedua, respon yang kita buat setelah pembicara menyelesaikan apa yang dibicarakannya. Dalam tahap ini, kita sebagai pendengar memberikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator, baik itu negatif atau positif. Kelima tahap ini sebenarnya itu tumpang tindih. Saat Anda mendengarkan, Anda melakukan semua 5 proses pada dasarnya secara bersamaan. Misalnya dalam saat mendengarkan, dalam percakapan, Anda tidak hanya tetap mendengarkan, tetapi pasti Anda akan berhasil memahami pesan itu secara kritis dan mengevaluasinya, dan nanti akan memberikan umpan baliknya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan mendengarkan. Di sini terdapat 4 hambatan, yaitu yang pertama adalah gangguan fisik dan mental. Di sini contohnya seperti saat kita sedang menyaksikan TV dan ada orang yang sedang bercerita dengan kita. Di sini kita tidak bisa mendengarkan keduanya sekaligus. Maka dari itu, sebagai pendengar, kita harus fokus terhadap pembicara. Yang kedua adalah bias dan prasangka. Bias dan prasangka terhadap kelompok atau terhadap individu yang menjadi anggota kelompok tersebut akan selalu mendistorsi pendengar. Misalnya, bias gender yang mengasumsikan bahwa hanya satu jenis kelamin yang memiliki apapun untuk dikatakan tentang topik-topik tertentu. Kemungkinan akan mendistorsi pesan yang masuk dan bertentangan. Yang ketiga adalah kurangnya fokus yang tepat. Saat kita berfokus pada apa yang dikatakan seseorang, jelas diperlukan agar kita efektif dalam mendengarkan. Namun, banyak pengaruh dari luar, seperti saat kita sedang melamun, saat orang berbicara dengan kita, itu akan mengganggu fokus kita. Yang keempat adalah penghakiman diri. Penghakiman diri ini seperti kita harus membiarkan pembicara mengatakan apa yang dia lakukan atau katakan sebelumnya untuk memutuskan bahwa kita sudah tahu atau belum. Sebagai pembicara, tentu saja seringkali kita bijaksana untuk mengasumsikan bahwa pendengar akan melakukan hal ini. Jadi mungkin akan membantu untuk menjelaskan apa yang akan Anda katakan. Selanjutnya adalah gaya mendengarkan yang efektif. Mendengarkan dengan empatik dan objektif. Jika Anda mengerti apa arti seseorang dan apa yang dirasakan seseorang, kita dapat merasakan perasaan orang lain. Berempati dengan orang lain berarti merasakan bersama, melihat dunia sebagaimana mereka melihatnya, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan begini, kita dapat mencapai apa yang sepenuhnya kita dapat memahami makna orang lain. Empati mendengarkan juga akan membantu kita meningkatkan hubungan dengan orang tersebut. Selanjutnya adalah pendengar yang tidak menghakimi dan kritis. Mendengarkan secara efektif mencakup respon yang tidak menghakimi dan kritis. Kita perlu mendengarkan tanpa menghakimi dengan pikiran terbuka terhadap pemahaman tersebut. Tetapi kita juga perlu mendengarkan secara kritis dengan pandangan ke depan, membuat semacam evaluasi atau penilaian. Jelas ini terlibat dalam mendengarkan menghakimi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita baru akan mengkritisi apa yang menjadi pemahaman kita. Selanjutnya adalah mendengarkan permukaan dan kedalaman. Dalam sebagian besar pesan, ada makna yang jelas dapat kita peroleh dari permukaan dengan mendengarkan kata-kata yang mereka sampaikan. Tetapi seringkali ada tingkat makna yang lain. Terkadang di lain waktu tampaknya sama sekali tidak terkait.
tapi pertimbangan beberapa jenis pesan yang sering kita dengar. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan sopan dan tidak sopan. Kesopanan sering dianggap sebagai fungsi eksklusif pembicara, semata-mata fungsi penyandian atau pengiriman. Tapi kesopanan mungkin juga ditandai melalui mendengarkan. Tentu saja ada kalanya saat kita ingin merasa sopan. Misalnya saat seseorang sedang dilecehkan secara lisan atau direndahkan dengan menggunakan bahasa yang rasis atau seksis. Dalam kasus-kasus ini, kita mungkin akan menunjukkan ketidaksetujuan kita dengan menunjukkan ekspresi saat mendengarkan mereka berbicara. Tetapi paling sering kita ingin mendengarkan dengan sopan, seperti saat kita mengekspresikan kesopanan kita melalui mendengarkan dengan tingkah laku yang menatap mata mereka, sehingga di situ orang tersebut merasa dihargai. Ketika Anda memperhatikan ini, ada beberapa strategi untuk mendukung para pembicara untuk kebutuhan wajah positif dan negatif. Yang pertama adalah kita harus menghindari menyela pembicara, menghindari mencoba mengambil alih saat pembicara sedang berbicara, menghindari mengubah topik, dan jika kita harus mengatakan sesuatu sebagai respon terhadap sesuatu yang dikatakan, kita harus menunggu sampai dia selesai berbicara. Yang kedua adalah kita memberikan isyarat mendengarkan yang mendukung. Ini seperti saat kita sedang menganggukkan kepala pertanda setuju dengan ucapan mereka. Yang ketiga adalah menunjukkan empati dengan pembicara. Kita menunjukkannya dengan memahami perasaan dan merasakan apa yang pembicara pikirkan. Yang keempat adalah kita harus tetap mempertahankan kontak mata. Di sini kontak mata dengan pembicara sangat dibutuhkan karena dengan kita menatap matanya saat sedang mendengarkan dan pembicara tersebut menyampaikan pesan, mereka akan merasa dihargai. Terima kasih. Fungsi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, membantu Anda sebagai pendengar untuk memeriksa pemahaman Anda tentang apa yang dikatakan pembicara lebih banyak lagi dari apa yang dia maksudkan. Yang kedua, melalui mendengarkan secara aktif, Anda memberitahu pembicara bahwa Anda mengakui dan menerimanya. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif merangsang pembicara untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran. Lalu, teknik mendengarkan secara aktif sederhana akan terbukti bermanfaat saat Anda belajar mempraktekannya. Mendengarkan secara aktif di dalamnya terdapat yang pertama, mengutip pembicaraan, mengutip makna pembicaraan, menyatakan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang Anda pikirkan, lalu pembicara membantu memastikan pemahaman dan juga menunjukkan minat pada pembicaranya. Yang kedua, mengungkapkan pemahaman tentang perasaan pembicara. Gema perasaan pembicara ditekan atau tersirat. Ekspresi empati ini akan membantu Anda memeriksa lebih lanjut persepsi Anda tentang perasaan pembicara. Terus yang ketiga, tanyakan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan, memastikan pemahaman Anda sendiri terhadap pembicara, pikiran dan perasaan, dan mengamankan informasi tambahan. Lalu materi yang selanjutnya itu budaya dan mendengarkan. Dalam lingkungan global, di mana orang dari budaya yang sangat berbeda bersama untuk memahami cara perbedaan budaya dapat mempengaruhi mendengarkannya. Tiga faktor dapat dipilih, yaitu yang pertama bahasa dan ucapan, perilaku nonverbal, dan umpan balik. Lalu yang selanjutnya bahasa dan pidato. Pembicara dan pendengar, walaupun berkomunikasi dengan bahasa yang sama, pasti memiliki aksen, makna, istilah yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Yang kedua, perilaku nonverbal. Penutur dari budaya yang berbeda memiliki aturan tampilan budaya yang berbeda. Aturan yang mengatur perilaku nonverbal.
apa yang pantas atau tidak pantas dalam peraturan publik. Terus yang ketiga, umpan balik. Anggota dari beberapa budaya memberikan umpan balik yang sangat langsung dan sangat jujur. Contohnya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ini mengharapkan umpan balik menjadi jujur, refleksi dari apa yang dirasakan pendengar mereka. Dengan umpan balik yang penuh pengakuan bahwa berbagai budaya melihat umpan balik ini sangat berbeda. Terus selanjutnya, hubungan dan laporan bicara. Menurut Deborah Tannen 1990, wanita berusaha membangun hubungan dengan mendengarkan untuk mencapai tujuan, sedangkan laki-laki di sisi lain akan memainkan peran keahlian, menekan, dan menggunakan dalam mendominasi interaksi. Mereka akan berbicara tentang hal-hal yang mereka laporkan, sedangkan wanita mengecilkan lebih tertarik berbicara tentang perasaan dan hubungan dan dalam mengkomunikasikan dukungannya. Lalu isyarat mendengarkan. Dalam percakapan, seorang wanita lebih cenderung memberi isyarat ya atau oh ya, mengangguk setuju dan tersenyum. Pria lebih cenderung mendengarkan dengan tenang tanpa memberikan isyarat sebagai umpan balik. Perempuan juga membuat lebih banyak kontak mata saat mendengarkan daripada pria. Ini menurut Brownell 2006. Lalu yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah jumlah dan tujuan atau pencerahan Tannen berpendapat bahwa pria kurang mendengarkan wanita daripada wanita mendengarkan pria. Alasannya bahwa mendengarkan itu menempatkan orang dalam suatu posisi inferior, sedangkan berbicara menempatkan orang pada posisi superior. Pria sepertinya menganggap postur yang lebih argumentatif ketika sedang melunak, seolah-olah bersiap untuk berdebat dengan lawan bicaranya. Sedangkan wanita lebih cenderung meminta dukungan, pernyataan, dan mungkin kritik yang lebih positif dari pria yang menjadi lawan bicara tersebut. Pria dan wanita bertindak seperti ini untuk menjelaskan bahwa cara berbicara mereka yang biasa tidak mengubah ketergantungan apakah pendengarnya itu laki-laki atau perempuan. Dan sekian dan terima kasih.